Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS. COVID-19 berdasarkan new normal dan dunia pendidikan. Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaannya. Itulah yang banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Adapun syarat-syarat new normal, yaitu yang pertama, terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan. Yang kedua, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Yang ketiga, mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, yaitu terutama di rumah orang yang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan permukiman padat. Yang keempat, pencegahan di tempat kerja ditetapkan, seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etiket pernapasan. Yang kelima, risiko penyebaran imported case, atau bisa disebut dengan kasus masuk, dapat dikendalikan. Yang keenam, masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi. Adapun persiapan masuk sekolah di masa pandemi COVID-19 ini, dasarnya yaitu kajian awal Kemenko Perekonomian untuk pemulihan ekonomi. Sekarang ini dunia pendidikan masuk pada fase 3, yaitu kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas, dan olahraga outdoor diperbolehkan dengan sesuai protokol kesehatan. Rencana sekolah akan segera kembali dibuka, menunggu pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pelaksanaan new normal baru bisa atau boleh dilakukan jika kesiapan perangkat dan prosedur screening telah dipenuhi. Bila belum dilakukan screening, maka sangat tidak dianjurkan untuk dilaksanakan karena berbahaya. A. Proses screening kesehatan bagi guru dan karyawan di sekolah. Karyawan dengan obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru, dan pembuluh darah, kehamilan, kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Golongan-golongan tersebut dapat diberikan opsi work from home atau WFH. B. Screening zona lokasi tempat tinggal. Melakukan identifikasi zona tempat tinggal guru dan karyawan. Jika tinggal di zona merah, disarankan bekerja di lokasi sekolah dekat tempat tinggalnya. C. Lakukan tes COVID-19. Tes disarankan dengan metode RT-PCR atau rapid test sesuai standar WHO. Jika secara teknis terdapat keterbatasan biaya atau regen, maka dapat dilakukan opsi polling test dengan jumlah sampel kurang dari 30. D. Guru dan karyawan yang telah lolos tahap screening diberi tanda. Bagi guru dan karyawan yang telah lolos tahap screening untuk COVID-19, maka dapat diberikan tanda, misalnya gelang. E. Sosialisasi virtual. Seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar diberlakukan. Lakukan sosialisasi virtual pola baru ke orang tua, siswa, guru, dan staf sekolah. F. Atur waktu kegiatan belajar mengajar atau KBM. Waktu kegiatan belajar diatur agar tidak bersamaan dengan waktu padat, lalu lintas, dan dikurangi durasi di sekolah. Berikutnya, guru tidak berpindah kelas. Jadi, guru kelas diupayakan untuk tidak berpindah kelas. Menjaga jarak. Guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak mobile, dalam artian tidak aktif bergerak dan berpindah. Screening harian. Screening adalah pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah seseorang itu berisiko lebih tinggi mengalami suatu masalah kesehatan atau penyakit. Maka dari itu harus dilakukan screening harian sebelum berangkat untuk guru, siswa, dan karyawan lewat handphone. Jika suhu di atas 38 derajat, batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan, atau keluhan lain, maka jangan ke sekolah. Fasilitasi kontak puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat. Tidak berkumpul. Pengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang sudah ditentukan dan di luar lingkungan sekolah. Serta dilarang menunggu atau berkumpul, hanya berhenti, turunkan, kemudian pergi tinggalkan sekolah. Screening fisik. Di pintu masuk sekolah, lakukan screening fisik untuk guru, siswa, atau karyawan yang meliputi suhu,
harus bermasker kain dan tidak tampak sakit. Penerapan aturan pola sekolah baru. Untuk upaya pencegahan COVID-19, diterapkan aturan pola baru yang meliputi selalu wajib bermasker, pengaturan jarak, tidak menyentuh, membiasakan cuci tangan, penyediaan wastafel dan hand sanitizer pada beberapa lokasi sekolah. Selain itu, tidak ada pedagang luar atau kantin, dan siswa dapat membawa bekal sendiri dari rumah. Informasi pencegahan corona. Dilakukan pemasangan informasi pencegahan COVID seperti di gerbang sekolah dan kelas. Disinfektan. Menjaga kebersihan kelas, meja, dan kursi belajar dengan disinfektan setiap hari. Tutup tempat bermain. Meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul. WFH bagi yang berpergian. Guru, karyawan, atau siswa yang pulang berpergian dari luar kota atau luar negeri diberi waktu WFH atau belajar dari rumah selama 14 hari. Yang terakhir, disiapkan dukungan. UKS dan psikologis harian di sekolah pemerintah daerah wajib menurunkan petugas medis secara berkala ke sekolah. Juga secara reguler dilakukan pemeriksaan secara samping di sekolah.